Nando akhirnya akan beristri dua karena Saleha tidak bisa hamil dan satu-satunya jalan untuk bisa memberikan keturunan pada Nando ya hanya menikahi Aisyah sehingga mereka nanti bisa menjadi keluarga yang bahagia sesuai dengan keinginan Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 9 November 2024. Makin ngawur aja ya guys ya sinetron Saleha ini. Baru aja nih kita 2 episode ke belakang ini melihat Saleha yang nangis-nangis, kemudian mikirin hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Dia udah kepikiran kemana-mana, sampai ingin menikahi Nando dengan wanita lain. Dan pada akhirnya dia diberikan kesembuhan sekarang kayak yang main-main aja gitu ya alur cerita sinetron Saleha ini. Entah kenapa Mimin merasa alur cerita Saleha ini benar-benar dibuat ngawur banget. Masa sih penyakit yang separah itu yang dikira akan sulit untuk disembuhkan, namun nyatanya semudah itu juga disembuhkan dan mendapatkan mujizat. Ya emang sih ngerti, Mimin tuh ngerti banget kalau itu adalah mujizat, dan mujizat itu kan adalah hal yang sangat amat tidak kita duga-duga. Dan itu sebenarnya ya cukup oke lah. Kita ikutan bahagia mendengar dokter mengatakan kepada Saleha kalau dia bisa sembuh dan ya dia bisa menjalani hari-harinya lagi sebagai istrinya Nando, bisa berbahagia lagi dengan Nando dan Reza serta orang-orang yang dia sayangi. Tapi entah kenapa alur ceritanya tuh sekarang tuh kayak yang gimana gitu ya guys ya. Masa sih 2 episode itu tuh udah ganti lagi nih problemnya, kendalanya. Kemudian 2 episode setelah itu diganti lagi alur ceritanya seperti apa. Namun ya balik lagi, di saat kita tuh udah melihat kebahagiaannya Saleha dan Nando, bakalan tetap ada orang yang jahat itu, dan orang jahat itu ya gak pernah bisa disingkirkan, yaitu Dita, Gania, Ferdi, dan Nadia. Entah kenapa alurnya benar-benar lucu, benar-benar lawak sih kalau menurut Mimin ya. Di saat kita tuh udah berharap nih setidaknya sih Dita bisa tunduk lah sama Saleha, tapi enggak sama sekali. Dan buat apa gitu si Dita ini masih ada di sinetron Saleha ini. Emang sih sosok Dita ini adalah sosok yang berkarakter sekali. Kemudian orang-orang tuh bener-bener berhasil lah dibikin greget sama si Dita ini. Tapi kayak yang dipaksakan banget gitu. Dita ini harus ada terus di sekitarannya Saleha dengan harus ya dekat dengan Ferdi anaknya. Kemudian ya dia juga berhasil selalu memanipulasi orang-orang, dan pada akhirnya ya walaupun orang-orang tuh tahu kejahatan si Dita itu seperti apa, tapi ya entah kenapa orang-orang di sekitaran dia tuh selalu saja tidak pernah berhasil untuk menaklukkan si Dita ini. Jujur entah kenapa Mimin kesel juga ya guys ya. Padahal tuh alur ceritanya udah lumayan better loh. Ya problemnya ada gitu ya, dengan Saleha yang memaksa segala macam Nando untuk menikah dengan wanita lain di saat dia berpikir kalau dia tuh udah gak akan bisa lagi menemani Nando karena umur dia udah pendek. Tapi ya pada akhirnya Saleha diberikan kesembuhan juga secepat itu, dan alur ceritanya akan dikembalikan lagi seperti sedia kala, di mana Saleha akan berusaha untuk dihabisi oleh Ferdi, Dita, Gania, dan Nadia. Nadia emang sih dia berhasil disingkirkan dari rumahnya Pak Rahmat karena memang semua orang tuh udah tahu niat dari Nadia ini untuk apa. Dan entah kenapa
apakah semua orang tuh udah tahu kalau si Nadia itu sebenarnya adalah kakak kandung dari Bara alias anaknya Bu Rianti? Karena kan sampai sekarang ya cuma Saleha dan Pak Darmawan serta Bara aja nih yang mengetahui tentang hal tersebut. Jadinya kayak yang gimana gitu alur ceritanya ya. Dan Saleha di saat dia sudah ditetapkan sudah tidak sakit lagi, dan ya maksudnya ya dalam masa pemulihan lagi lah ya. Dia itu diketahui juga nih langsung sama si Dita kalau si Saleha ini sembuh, tapi memang dia tidak bisa hamil lagi, alias kemungkinan Saleha untuk bisa memperoleh keturunan itu ya sangat amat kecil. Tapi di sini Saleha ini jadi kepikiran nih guys. Dia kepikiran kalau nanti dia tidak bisa memiliki anak dengan Nando, jadi apa yang harus dia lakukan? Kalau dipikir-pikir kan ya buat apa lagi, si Nando kan juga nggak mau, ya nggak apa-apa, dia nggak mempermasalahkan Saleha bisa hamil atau enggaknya, karena memang dia ya yang penting itu Salehanya, dia bisa bahagia dengan Saleha dan bisa bahagia dengan anak angkatnya yaitu Reza. Dan sekarang si Saleha ini malah kepikiran untuk kembali mendekatkan Aisyah dengan Nando dengan cara yang menjebak mereka berdua lah intinya. Ya, kalau menjebak sih kayaknya terlalu jahat ya guys ya, apalagi dilakukannya oleh Saleha. Kalau menurut Mimin sih bukan menjebak ya, tapi ya mungkin Saleha ini akan berusaha untuk selalu sering bertemu dengan Aisyah agar nanti Aisyah dan Nando ini bisa mempunyai perasaan satu sama lain dan pada akhirnya mau untuk memutuskan ya menikah agar nanti Saleha jadi lega kalau Nando bisa memperoleh keturunan yang sesuai dengan ya darah dagingnya Nando. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya cukup kali ya dengan Reza doang. Walau bagaimanapun, walau Reza bukanlah anak kandung dari Nando, ya kan tetap aja perasaan sayangnya Nando dan Saleha kepada Reza itu kan sama. Tapi kenapa sih Saleha ini kayak yang maksain banget gitu ya, keinginan dia tuh harus tercapai, maksain banget gitu. Udah tahu dia tuh udah diberikan mujizat nih sama Tuhan, udah nggak sakit lagi, kemudian ya nggak ngerasain gimana pedihnya harus survive dalam penyembuhan penyakit langkahnya ini ya. Tapi pada akhirnya dia juga menjalani apa yang dia inginkan juga, tetap ya egoisnya Saleha itu tetap selalu ada. Dan itulah yang bikin kita tuh jadi kesel, marah, dan kayak yang buat apa sih lu Saleha, sok baik banget deh hidupnya. Jadi kayak yang nggak mikirin dirinya dia sendiri juga. Kemudian dia juga malah mempermainkan hatinya Nando, padahal kan Nando juga nggak mau ya nikah sama wanita lain. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang ini si Dita udah kembali menjadi jahat, kemudian si Gania juga ya sudah pulih, hampir membaik lah, dia sebentar lagi juga udah bisa jalan lagi, dan mereka berdua sudah berhasil memanipulasi si Ferdi juga dengan ya tunduk kepada mereka. Dan sekarang usaha mereka hanya satu lagi nih, ya misi mereka setelah mereka berhasil mengusir Nadia, mereka akan fokus kepada Saleha. Jadi ya tetap aja ujung-ujungnya mereka lagi yang akan berusaha untuk menghancurkan Saleha dengan cara mereka. Nah sekarang ini karena tahu Saleha sulit memiliki anak, akhirnya si Dita ini memaksa Ferdi dan Gania untuk melakukan hubungan suami istri agar nanti ya si Gania hamil, dan pada akhirnya harta dari Pak Rahmat itu akan jatuh ke tangan mereka. Gila ya, nekat banget gitu ya si Dita ini. Udah tahu nih apa yang sudah dilakukan dia itu kan adalah hal yang salah. Dia udah sadar juga kan kalau si Ferdi ini sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat, tapi kenapa sih kayak yang maksain banget gitu ya. Karena pada akhirnya itu semua juga bakalan terbongkar. Nanti Gania udah capek-capek hamil, udah capek-capek berusaha untuk bisa memperoleh keturunan yang bakalan dikira darah daging dari Pak Rahmat. Ternyata di saat si Gania hamil tua mungkin semuanya jadi ketahuan, dan buat apa alur ceritanya dibuat seperti itu. Makanya jujur Mimin
lucu, agak lawak juga nih alur ceritanya. Dan sekarang nih si Saleha makin sering deh ketemu dengan Aisyah. Buat apa? Ya, buat itu guys, buat menjebak Nando dan Aisyah agar bisa mempunyai perasaan cinta satu sama lain. Dan ya setelah mereka dekat, kemudian Saleha juga menganggap si Aisyah ini sebagai saudara kandungnya lah ya, karena memang mereka berdua ya sangat dekat lah sekarang, saling mengerti satu sama lain. Basic mereka juga ya, latar belakang mereka juga hampir sama, jadi mereka bisa merasakan apa yang terjadi tuh satu sama lain. Dan sekarang Saleha tampaknya sangat amat berharap dan menaruh harapan tinggi lah kepada Aisyah agar nanti Aisyah tetap mau menjadi istri keduanya Nando. Alias ya dia bakalan happy banget kalau si Nando ini bakalan berpoligami dengan si Aisyah ini. Waduh, gila ya, alur ceritanya makin kemana-mana, makin kesini, makin kesana. Dan menurut kalian coba deh, gimana nih pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalian tuh maunya gimana sih alur cerita dari Saleha ini? Apakah akan fokus kepada kejahatan Dita baiknya, atau fokus kepada Saleha dan Nando serta Aisyah yang akan membangun rumah tangga dengan Nando memiliki dua wanita sekaligus di dalam hidupnya? Dan kira-kira menurut kalian apakah Nando ini bakalan bisa adil? Seperti Pak Rahmat aja tuh gak pernah adil ya guys ya, gak pernah adil sama Ibu Siska dan gak pernah adil sama Ibu Heni. Dan ini nih yang bakalan dijalani oleh Nando. Pastinya dia bakalan sulit memilih antara Saleha dan Aisyah. Kalaupun ya nanti si Aisyah bakalan berhasil menjadi istrinya Nando, ya pastinya Saleha bakalan sakit. Dan udah kebayang deh Mimin gimana perasaannya Saleha nih di saat Nando malah deketnya sama Aisyah. Apalagi orang-orang bakalan fokus kepada Aisyah yang akhirnya bisa hamil anaknya Nando, dan membuat si Saleha tuh jadi ngedrop lagi dan pada akhirnya meninggoy. Baiknya kayak gitu aja deh ya alur ceritanya ya, karena jujur sekarang tuh waduh kayak gimana banget gitu alur ceritanya. Dan ya kita cuma bisa berkomentar ya guys ya, karena kan memang yang membuat sinetron itu pasti bakalan pusing juga nih alur ceritanya bakalan dibikin kayak gimana ya. Bagusnya orang-orang tuh atau netizen tuh sukanya alur ceritanya tuh seperti apa, pasti bakalan kayak gitu. Tapi ya udah, kita jalani aja nih guys, kita nikmati saja, kita lihat apakah benar Saleha bakalan berhasil untuk membuat suaminya berpoligami dan menikah dengan Aisyah. Udah gak sabar nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.